Heri, jadi berangkat gak nih? Iya, ayo. Udah siap nih gue. Ya udah, ayo cepat. Udah hampir terlambat nih. Iya, ayo. Cepat. Makanya, kamu lelet sih. Kamu yang lelet, woi. Aduh, untung masih sempet ri. Iya, hampir aja terlambat. Ya udah, ayo masuk kelas. Udah hampir bel ini. Iya, ayo. Nah itu tuh, baru diomongin juga udah bel aja. Pas banget. Mana keras banget belnya. Sakit telingaku. Kenapa ya? Suara dari belnya kok keras gitu? Udah, ayo masuk kelas dulu. Ntar aja bahas itu. Udah waktunya masuk kelas. Ya udah. Ayo masuklah. Am, jelasin tadi kenapa bel itu bunyinya keras banget. Padahal lokasi belnya jauh loh dari kita. Ya kan emang bunyinya keras, ri. Kalau pelan nggak akan kedengaran. Maksudku kenapa kok bunyinya sampai pada telinga kita? Padahal lokasinya beda loh sama kita. Oh, itu karena adanya gelombang yang mengantarkan bunyi ke telinga kita. Hah? Apaan tuh? Nanti aja, woi. Ini kan masih jam pelajaran. Sekarang aja jelasinnya. Kau penasaran nih? Jangan, ri. Ntar dimarahin, woi. Ya udah ntar, kita jelasin. Iya. Ntar istirahat aku jelasin alasan kenapa bunyi itu sampai pada telinga kita. Oke, siap Am. Gimana? Tadi katanya mau jelasin alasan kenapa bunyi dari bel itu sampai pada telinga kita. Iya nih, aku jelasin. Nah, jadi gini deh ceritanya. Alasan kenapa bunyi itu sampai pada telinga kita adalah karena adanya gelombang yang mengantarkan bunyi itu pada telinga kita. Gelombang? Apaan tuh Am? Gini, gelombang itu adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi gelombang ada kaitannya dengan getaran, sehingga getaran dan gelombang. Halo kalian, ketemu lagi nih. Aku akan bertanya lagi ya. Bagaimana sih terjadinya proses bunyi sampai ke telinga kita? Jelaskan menurut pendapatmu ya. Getaran dan gelombang tidak bisa dipisahkan. Getaran? Kenapa sampai getaran juga Am? Aku makin gak paham nih. Ya udah, aku jelasin dari awal deh. Yang kita dengar tadi itu namanya adalah bunyi. Sampai sini paham kan? Iya paham, lanjut Am. Nah, aku jelasin dari bunyi dulu. Bunyi adalah gelombang yang memerlukan medium saat merambat. Bunyi juga termasuk gelombang longitudinal karena arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Bunyi itu sumbernya dari suatu getaran yang ada pada suatu objek. Jadi, saat objek itu bergetar, maka akan menghasilkan suatu bunyi. Nah, dari getaran itu terus menghantarkan melalui gelombang lewat rambatan pada objek padat maupun cair. Nah, setelah itu gelombang akan sampai pada telinga kita dalam bentuk yang namanya bunyi. Oh gitu. Jadi bunyi itu asalnya dari suatu getaran dan dihantarkan oleh rambatan gelombang sampai pada telinga kita dalam bentuk bunyi. Gitu ya Am? Nah, itu kamu paham. Jelasin sekalian dong mengenai getaran. Halo lagi kalian semua. Nah, di sini aku akan bertanya lagi nih. Perhatikan ya. Nah,
Bagaimana sih urutan suara itu bisa sampai pada telinga kita? Kalau kalian tahu, jangan lupa ditulis ya. Gelombang, dan bunyi sekalian. Ya udah, aku mulai dari getaran dulu. Getaran diartikan sebagai gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik kesetimbangan. Satu getaran adalah gerak dari satu titik kembali ke titik awal. Misalnya, pada bandul yang berayun dari titik A, lalu kembali ke titik B, kemudian ke titik C. Akan kembali ke B, lalu kembali ke A. Satu getaran adalah gerakan dari A, B, C, B, A. Contoh lain adalah senar gitar yang dipetik, hingga senar tersebut bergetar dan menghasilkan suatu bunyi. Oh gitu ya? Iya, paham Am. Kalau gelombang Am? Kan tadi udah aku jelasin. Iya, jelasin lagi, tapi yang lebih detail. Ya, detailnya gini. Jadi, gelombang ada kaitannya dengan getaran, sehingga getaran dan gelombang tidak bisa dipisahkan. Medium gelombang dapat berupa zat padat, cair, maupun gas. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu satu gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya. Misalnya, gelombang bunyi. Nah, yang kedua adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya, gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Nah, berdasarkan medium rambatannya dibagi menjadi satu gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Misalnya, bawah atas gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Halo kalian semua, aku akan bertanya kepada kalian nih. Nah, dari banyaknya frekuensi bunyi, yang mana yang bisa manusia dengar? Nah, jika kalian tahu, jangan lupa ngasih tahu teman sebangku kalian ya. Yaitu gelombang yang dalam perembatannya tanpa memerlukan medium. Misalnya, gelombang cahaya. Nah, itu versi lengkap dari gelombang Ri. Paham kan? Udah, gini deh. Biar lebih jelasnya akan diterangin oleh Androbot. Tolong Androbot, jelasin pada semua orang ya. Halo semuanya, perkenalkan, saya adalah Androbot. Di sini saya akan membantu menerangkan mengenai gelombang. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, saat merambat, gelombang akan membawa energi. Jadi, gelombang itu bisa membawa energi saat merambat. Di sini saya akan membantu menjelaskan mengenai pembagian gelombang berdasarkan media rambatannya. Yang pertama yaitu gelombang mekanik, dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan perantara pada saat merambat. Perantara tersebut bisa berupa zat udara, zat padat, dan zat cair. Sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media dalam membantu perambatannya. Seperti contoh, gelombang cahaya yang tidak membutuhkan media dalam melakukan perambatan. Masuk pada gelombang mekanik, gelombang ini dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu pada tali di samping, arah dari rambatannya pada tali searah dengan sumber gelombang itu. Jadi, itu contoh gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu pada tali di samping, arah dari rambatannya pada tali searah dengan sumber gelombang itu. Jadi, itu contoh gelombang transversal. Nah, pada gelombang transversal bisa kita contohkan pada gambar berikut. Nah, pada gambar gelombang transversal di samping, satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Jadi, dari A,
B, C, D, E baru bisa dikatakan dengan satu gelombang transversal. Apabila hanya satu bukit, maka akan dikatakan setengah gelombang atau lambda. Dan apabila hanya satu lembah, maka akan dikatakan sebagai setengah gelombang atau setengah dengan lambda. Gelombang yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Bisa dicontohkan pada gelombang bunyi yang memiliki arah sejajar dengan rapatannya. Nah, di sini saya akan memberikan visualisasi pada gambar di samping. Gambar di samping adalah gambar selingki, yang mana jika selingki dimainkan, maka akan menciptakan sebuah gerakan yang terdiri dari rapatan dan renggangan. Pada gelombang longitudinal bisa dikatakan satu gelombang apabila memiliki satu rapatan dan satu renggangan. Apabila hanya satu rapatan, maka dikatakan sebagai setengah lambda. Dan apabila hanya satu renggangan, maka akan dikatakan sebagai setengah lambda. Nah, berikut saya akan membuat gambaran agar kalian lebih memahami dari tentang gelombang. Nah, contohnya pada berikut, yaitu pada gambar di samping, yang merupakan sebuah bass yang dipukul dan menghasilkan sebuah suara. Nah, suara itu atau bunyi itu disebut dengan gelombang longitudinal. Nah, gelombang itu berasal dari sumber bunyi, yaitu sebuah bass yang dipukul, yang menuju ke arah telinga sehingga kita bisa mendengar suatu bunyi. Nah, selanjutnya yaitu contoh mengenai gelombang transversal. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping ada sebuah tali yang diayunkan ke bawah dan ke atas. Pada tali tersebut, saat diayunkan akan membuat sebuah bukit dan juga lembah, yang mana hasil dari ayunan tangan. Nah, ayunan tali tersebut bisa dijadikan sebuah contoh pada gelombang transversal, yaitu kalau ada satu bukit dan juga satu lembah, maka bisa dikatakan sebuah gelombang transversal. Nah, itu tadi contoh bentuk sederhana dari bentuk gelombang transversal. Yang kedua adalah contoh bentuk dari gelombang longitudinal. Contoh dari bentuk gelombang longitudinal bisa dilihat dari selingki yang diayunkan oleh tangan tersebut. Nah, dari ayunan tangan tersebut bisa dilihat selingki bisa membentuk sebuah rapatan dan renggangan. Nah, dari penjelasan tadi bisa dikatakan bahwa satu rapatan dan satu renggangan akan membuat sebuah bentuk gelombang longitudinal. Nah, dari penjelasan tadi bisa dikatakan bahwa satu rapatan dan satu renggangan akan membuat sebuah bentuk gelombang longitudinal. Tapi syaratnya harus ada satu gelombang yang terpecah menjadi satu rapatan dan juga satu renggangan. Oke Andropod, thank you penjelasannya. Gimana Ri, kamu udah paham kan sekarang? Wah, iya ya Am, aku paham sekarang. Makasih Am, udah jelasin ya, pintar sekali kamu. Ya kamunya aja yang tidur pas guru lagi nerangin.